Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kompetensi dasar ini yakni memahami kedudukan dan fungsi Al-Qur'an serta hadis dalam Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mendefinisikan pengertian serta fungsi Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini kita akan membahas paling tidak 4 bahasan pokok, yakni yang pertama pengertian Al-Quran beserta fungsinya, kemudian yang kedua fungsi hadis dan juga pengertian hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran mempunyai pengertian yakni firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu dan diriwayatkan secara mutawatir, yaitu maksudnya tidak ada keraguan, tidak ada kecacatan, tidak ada kebohongan dalam periwayatan dan penyampaiannya. Fungsi Al-Quran dalam hidup kita yang pertama sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, yakni tentang sumber hukum yang paling utama, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain. Kemudian sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, contohnya neraka, surga yang kita belum pernah merasakannya. Informasi-informasi mengenai hal tersebut ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yakni sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran kitab terdahulu, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Hadis sendiri mempunyai pengertian yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, sabda beliau, perilaku beliau, perbuatan beliau, apa yang dilakukan beliau, maupun ketetapan beliau. Maksudnya ketetapan itu sikap diam beliau dalam membiarkan suatu perkara terjadi dan bersifat boleh. Karena sesuatu yang haram kalau diketahui Rasulullah pasti langsung dilarang. Yang selanjutnya yakni macam-macam hadis. Hadis qauliyah yakni hadis yang berasal dari perkataan Nabi. Yang kedua hadis fi'liyah yaitu hadis yang berasal dari perbuatan Nabi. Hadis takririyah yaitu hadis yang berasal dari ketetapan Nabi. Yang sudah saya sebutkan tadi yakni sikap diam Nabi dalam membiarkan suatu perkara yang boleh dilakukan. Hadis sendiri punya 4 fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama yakni menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua memerinci ayat Al-Quran yang masih umum, yang masih global, yang masih mujmal. Yang ketiga menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya perintah berpuasa seperti yang termaktub dalam Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tercantum dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis Nabi tentang melaksanakan puasa. Jadi sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian diulangi kembali oleh Nabi, dikuatkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu memerinci ayat Al-Quran yang masih global, yang masih umum, yang masih mujmal. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk melaksanakan sholat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Tetapi belum diterangkan bagaimana caranya sholat, memulainya bagaimana, melaksanakannya bagaimana, dan mengakhirinya bagaimana. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dibaca, itu belum ada di dalam Al-Quran. Namun oleh Nabi diterangkan bahwa sholatlah seperti sholat yang aku lakukan. Seperti itu Nabi mendidik para sahabat
tentang bagaimana cara melaksanakan sholat. Yang ketiga, yakni menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa haram memakan hewan buas yang bertaring, namun diterangkan di dalam hadis Nabi. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat secara umum tanpa terkecuali, yang wanita maupun yang pria, yang kecil maupun yang tua, yang sakit maupun yang sehat, yang miskin maupun yang kaya, tidak ada pengecualian. Namun dalam hadis Nabi memberikan pengecualian, boleh tidak sholat Jumat bagi wanita, bagi anak-anak yang belum balik, bagi hamba sahaya, bagi orang yang bepergian, yang sudah dikatakan musafir, boleh tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Ternyata itu tadi kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran beserta fungsinya, dan juga hadis pengertian beserta fungsinya. Untuk itu saya mohon diri, wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.